Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Layanan Budidaya Anggur Berbasis Web menggunakan metode Agile. Nama saya Muhammad Hafizul Irsyad. Memasuki latar belakang, sektor pertanian khususnya dalam budidaya anggur saat ini sedang menjalani pergeseran digital untuk mengatasi tantangan dari pasar yang semakin kompetitif. Manajemen data, penjualan, dan penelitian budidaya yang masih dilakukan dengan cara tradisional seringkali menghadapi masalah, seperti ketidakefektifan pencatatan serta keterbatasan akses informasi untuk konsumen. Diharapkan sistem berbasis web memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas dan mengoptimalkan proses bisnis. Metode Agile Scrum dipilih karena kelebihannya dalam menangani perubahan kebutuhan dengan cepat dan bertahap. Selanjutnya tujuan proyek, ada 5 tujuan. Yang pertama itu merancang dan membangun sistem informasi penjualan bibit anggur berbasis web pada kebun anggur Jakarta Pusat. Yang kedua, mengembangkan fitur layanan perawatan tanaman anggur yang dapat diakses dan dipesan secara online. Yang ketiga, membangun sistem pendaftaran pelatihan budidaya anggur yang terstruktur dan mudah digunakan. Yang keempat, menyediakan media informasi berupa artikel edukasi mengenai penanaman, perawatan, dan pembuahan anggur. Yang terakhir, menerapkan metode Agile dalam mengembangkan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem. Sini ada metode penelitiannya. Kita menggunakan metode Agile Scrum. Agile Scrum adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam pendekatan Agile, di mana pekerjaan dilakukan secara iteratif atau bertahap dan incremental, yaitu menambah fitur sedikit demi sedikit dalam periode waktu yang disebut sprint. Kenapa kita menggunakan metode Agile? Karena yang pertama, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Selama proses pengembangan, pemilik kebun anggur dapat memberikan masukan terkait tampilan atau fitur baru. Scrum memungkinkan perubahan tersebut diakomodasi pada sprint berikutnya tanpa harus mengulang seluruh proses pengembangan. Yang kedua, pengembangan dilakukan secara bertahap. Dengan metode ini, website dapat dibangun per fitur yang dapat memudahkan developer. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan proyek. Scrum menggunakan produk backlog dan sprint backlog yang membantu developer menentukan prioritas pekerjaan sehingga pengembangan lebih terorganisir. Pada use case diagram, kita memiliki dua aktor, yaitu customer dan admin. Untuk hak akses customer itu bisa melihat produk, melihat detail produk tanpa harus login, lalu melihat keranjang, melakukan checkout, melakukan pembayaran, memesan layanan perawatan, mendaftar pelatihan, dan membaca artikel. Lalu untuk admin, login, melihat dashboard, mengelola produk, mengelola artikel, mengelola kategori, mengelola pelatihan, mengelola layanan, mengelola testimoni, mengelola pesanan, dan mengelola user. Itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan website Kebun Anggur Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melihat informasi produk, melakukan pemesanan, membaca artikel edukasi, dan melakukan layanan booking secara online tanpa harus datang ke lokasi. Sistem yang dibuat berhasil membantu proses promosi, penjualan, serta pengelolaan informasi terkait budidaya anggur secara lebih efektif dan terstruktur. Di sini ada website kita. Pertama-tama ini ada di dashboard customernya sebelum kita login seperti ini. Nah, ini bagian produk. Ini ada kategorinya juga, bibit anggur import, media tanam, pupuk anggur. Seperti ini. Dan ini ada layanan. Nah, kita harus login dulu ya atau register dulu kalau belum punya akun. Ini ada pelatihan. Itu 250.000 per orang. Ini ada artikel, kita bisa membaca artikel di sini tentang kebun anggur, tentang anggur.
Nah, seperti ini kalau mau baca-baca. Ini ada tentang profil bisnis kita, visi misi. Selanjutnya ada kontak. Kita juga bisa memberi rating di kontak ini, dan ini ada Google Maps juga, ada email, ada telepon, ada alamat. Kita register dulu ya. Nah, seperti ini kalau udah register dan masuk ke website kita sebagai customer. Kita ke produk, kita coba belanja, keranjang. Ini tambahkan ke keranjang kalau mau belanja produk. Pada bagian produk, kita akan lanjutkan ke lanjut checkout. Sini kita harus memberikan alamat serta metode pembayaran apa yang akan kita gunakan nanti. Tulis dulu alamatnya ya. Ya, kita buat pesanan. Ini bukti pembayaran. Seperti ini bukti pembayaran. Nah, kita upload bukti pembayaran. Nah, udah. Kita akan ini bagian admin. Ini di dashboard admin kita bisa yang pertama dilihat ada grafik pendapatan, bisa grafiknya per bulan atau mingguan serta tahunan. Dan ini juga ada bestseller per kategorinya. Nah, ke bawah lagi. Nah, di sini produk paling laku. Nah, ini pesanan produk terbaru jika ada tadi. Nah, kita verifikasi dulu untuk admin. Di sini admin akan melihat bukti pembayaran. Dan jika sudah benar, diverifikasi oleh admin dan masuk ke shipping. Nah, bagian produk. Pada bagian produk ini, di kelola produk, kita bisa menambahkan suatu produk dan mendapatkan stoknya juga. Kita bisa mengedit serta menghapus produk yang telah kita tambahkan. Nah, langsung ke kategori aja. Nah, ini pada bagian kategori ini kita bisa menambahkan kategori pada bagian produk atau artikel. Ini pesanan yang tadi kita verifikasi. Jika sudah komplit seperti ini. Dan ini untuk verifikasi pesanan di layanan. Dan ini kelola pelatihan. Jika ada beberapa pelatihan yang sudah selesai atau outdated, kita bisa menonaktifkannya. Dan kita bisa menambahkan pelatihan lagi. Di sini ada tambah artikel. Kita bisa menambahkan suatu artikel ataupun mengedit dan menghapusnya juga. Di sini ada testimoni, kita harus login dan membeli sesuatu dulu di website baru bisa memberikan rating.
Nah, di sini ada pengguna, admin bisa melihat pengguna. Sekiranya itu saja dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.